Pemirsa, kasus penyekapan dan penganiayaan bertahun-tahun yang dilakukan oleh terduga pelaku Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan berinisial YTR mengejutkan masyarakat. Meski kasus kemanusiaan ini mulai terungkap, namun banyak fakta yang belum terungkap. Kini polisi sedang memperkuat pembuktian melalui prarekonstruksi sekaligus membuka peluang penambahan pasal. Apa saja potensi fakta yang belum berhasil diungkap dan akankah proses hukum kasus ini tidak hanya akan menghukum pelaku, tetapi juga menghadirkan keadilan serta pemulihan bagi korban. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue mengungkap fakta penyekapan dan penganiayaan YTR. Pemirsa, untuk membahas topik pada hari ini telah hadir di studio Metro TV narasumber kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Selamat malam Mbak Hanifah. Malam, Mbak. Terima kasih telah hadir di studio. Dan juga kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Komnas Perempuan Bu Ratna Batara Munti. Selamat malam Bu Ratna, terima kasih telah hadir di studio. Dan juga kita akan berdiskusi dengan narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Fitri Megantara. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom kuasa hukum korban YTR dari Hotman 911 Pangeran Reza Pramadia. Selamat malam Pak Reza. Malam Mbak Fitri Megantara. Dan juga pemirsa telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juga kakak ipar korban YTR Mbak Melani. Selamat malam Mbak Melani. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Top Issue. Saya akan ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra, setelah prarekonstruksi dilakukan, apa fakta hukum terbaru yang didapat Pak Hendra? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kami sampaikan bahwa prarekonstruksi ini kami lakukan untuk mengkonfirmasi dari barang-barang bukti dan juga penyesuaian dari penyampaian dari si tersangka. Saat ini masih di tersangka dulu, di mana tersangka ini sudah kita lakukan pemeriksaan secara maraton selama 2 hari ini. Kemudian dia memberikan keterangan kepada penyidik, dan kemudian penyidik melakukan penyesuaian dulu di lokasi sebagai prarekonstruksi ini, apakah sesuai atau tidak dengan keterangannya. Tentu saja di sini akan kita lakukan di beberapa TKP ya, TKP karena dari keterangan awal kita ada 4 lokasi TKP yang disampaikan pada rilis kemarin itu kita sesuaikan. Nah saat ini tentu saja harapannya untuk menguatkan konstruksi unsur-unsur pasal yang kita kenakan kepada yang bersangkutan. Harapan kita bahwa di 3 pasal ini nanti bisa memenuhi unsur-unsurnya. Dan setelah itu nanti kan kita lakukan juga prarekonstruksi yang berdasarkan keterangan dari korban. Demikian Mbak Fitri, jadi tidak hanya tersangka saja tapi nanti korban. Nah korban ini memang kita masih perlu waktu untuk penyesuaian, masih penyesuaian untuk metal dan juga keterangan yang bisa kita ambil. Alhamdulillah sudah membaik dan 1 hari ini kita bisa beberapa pertanyaan yang didampingi oleh dari perawat dan psikologi untuk bisa lebih mudah dan soft. Jadi manakala berhenti ya kita lakukan pengerjaan untuk penyampaian pertanyaan kita. Sejauh ini kita masih prarekonstruksi. Apabila nanti sudah ada pemenuhan unsur dari konstruksi hukum yang kita lakukan, nanti akan kita berkembang lagi. Ya tentu saja ke depan akan ada mungkin perkembangan, tentu akan kita lakukan lagi. Demikian Mbak Fitri. Oke, Pak Hendra, mengenai potensi penerapan Undang-Undang TPKS untuk pelaku seperti apa? Ya untuk saat ini kita masih melengkapi unsur-unsur pasalnya ya. Kita lakukan ini dulu karena tentu saja masih panjang dalam hal penyesuaian ini. Kita perkuat dulu terkait dengan barang bukti yang sejak awal pernah disampaikan oleh si korban ini dengan barang bukti yang ada di lokasi ini. Harapan kita ini sesuai semuanya, masuk dan akhirnya kita lengkap dan selanjutnya kita akan beranjak ke tempat yang lain lagi. Tapi setidaknya kita sudah mengantongi ada yang bersangkutan tersangka ini kan pernah melakukan hal yang sama, penganiayaan. Setidaknya residivis ini masih bisa kita jadikan
acuan untuk bisa memperberat dari penjatuhan hukuman yang nanti akan kita ajukan kepada JPU. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Indra, kita akan bergeser ke Mbak Melani terlebih dahulu. Mbak Melani, Anda sebagai kakak ipar dari YTR, bagaimana korban terkini dari YTR sendiri? Untuk saat ini alhamdulillah ya banyak sekali peningkatan untuk sekarang sedang mencoba terapi jalan dan juga duduk. Oke. Ya, dari keluarga melihat proses hukum yang sedang dilakukan, seperti apa tanggapannya? Alhamdulillah ya, kalau untuk hukum yang sedang berjalan sekarang alhamdulillah sih. Semoga prosesnya lancar. Baik. Mengenai proses hukum, saya akan juga lanjutkan pertanyaan kepada kuasa hukum dari korban YTR sendiri. Pak Reza, ini dari kuasa hukum korban, ini bagaimana Anda melihat proses hukum yang dilakukan? Ya, selama kita lihat ini, kita juga sangat apresiasi kepada pihak Polda Jabar yang luar biasa dalam melakukan wawancara dan segala macam. Kita semua pihak keluarga juga mempercayakan proses ini kepada pihak keluarga. Kita hanya ikut membantu apabila diperlukan dari pihak kepolisian. Oke. Terkait mengenai tersangka yang sudah menyampaikan permintaan maaf, apakah dari pihak keluarga ataupun tim hukum melihat ini adalah sebagai taktik manipulatifkah untuk meringankan hukuman atau seperti apa menurut Anda? Jadi memang meminta maaf itu kan hak dari setiap individu. Tapi dari pihak keluarga sih memang tidak ada yang memaafkan karena perbuatannya sudah luar biasa kejam gitu kan. Dan juga kita juga sebagai kuasa hukum tetap walaupun dia mau meminta maaf atau apapun, semua itu kan sudah jelas ada bukti dan sekarang masih berproses di pihak kepolisian. Jadi sebetulnya bagi kami sih permintaan maaf itu kan tidak berpengaruh. Proses hukum ini kan terus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dan kalau bisa juga kan memang pasti seberat-beratnya gitu. Oke. Nah, mengenai ancaman hukuman sendiri, Pak Reza, mengenai penerapan pasal terhadap tersangka, bagaimana kemudian tanggapannya dari tim kuasa hukum korban? Ya, kemarin juga kita kebetulan pas konferensi pers dari Pak Kapolda, saya tidak bisa hadir. Saya juga di situ melihat memang pasal-pasal yang diterapkannya juga sudah cukup pas. Mungkin juga nanti akan setelah pengembangan akan ada penambahan dari Undang-Undang TPKS dan ada beberapa pasal mungkin yang nanti akan mengikuti karena kita tahu juga dari korban ini kan untuk di asesmen dalam arti di wawancara itu kan mungkin masih terbatas dan pelan-pelan gitu kan. Jadi kita tetap mengikuti perkembangannya dan mengupdate informasi dari pihak Polda Jabar. Oke, baik, saya akan kembali ke studio untuk menyapa para narasumber yang ada di sini. Saya akan ke Bu Ratna terlebih dahulu mengenai bagaimana kemudian kasus ini, penyekapan dan juga penyiksaan terhadap YTR ini menimbulkan kegeraman bagi publik. Sebetulnya dari pandangan Komnas Perempuan, apa yang terjadi pada korban YTR ini? Ya, saya kira dia korban dari penyiksaan, jelas ya, yang sangat kejam, sadis gitu ya. Yang saya kira itu harus diakui dulu ya kebenaran atas apa saja perbuatan yang dilakukan pelaku pada korban, sehingga temuan Komnas Perempuan dalam kegiatan turlap ya yang langsung ke tempat korban itu jelas ada informasi bahwa korban ini juga mengalami kekerasan seksual. Jadi saya tadi kurang sepakat ya kalau ini diabaikan. Karena itu hak yang paling penting, pengakuan atas apa yang terjadi pada dirinya. Dia bukan hanya disiksa secara fisik, psikis, begitu sadis dan kejam, tapi juga dalam rentang waktu dia disekap itu dia diperlakukan kekerasan seksual. Dan itu artinya kalau kita melihat unsur-unsurnya, dia disekap lalu juga dilecehkan secara seksual ya, itu artinya dia adalah korban perbudakan seksual sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang
nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu harus kita akui, harus kita memberikan hak korban atas semua yang dia alami. Jadi jangan ada satupun yang terlewat. Semua itu harus kita lindungi, harus kita berikan hak pengakuan itu kepada korban. Itu yang hak atas kebenaran terhadap peristiwa apa saja yang terjadi kepada korban. Itu penting sekali. Komnas Perempuan sudah berkomunikasi langsung dengan korban? Iya, waktu itu memang tim dari Komnas Perempuan, karena situasi korban yang dalam ruangan steril ya, jadi yang kita temui dari tim KPI itu keluarga dan pendamping. Tapi itu disampaikan oleh korban melalui keluarganya, dan keluarganya menyampaikan kepada tim Komnas Perempuan. Gitu. Oke, Mbak Hanifa, dari sisi kriminolog sendiri, apabila kita lihat ini mengenai penyekapan yang dilakukan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku, di mana kemudian ini dilakukan bertahun-tahun, kekejamannya dilakukan selama berulang seperti itu. Apakah ini pola yang memang sistematis atau ada kecenderungankah ini tindakan impulsif yang spontan? Mbak Fitri, kalau impulsif itu berarti kan ketika ada konflik lalu dia melakukan sesuatu. Kalau sampai 3 tahun berarti kan ini sudah dilakukan secara sistematis. Di mana sebetulnya dalam proses kekerasan itu biasanya tidak langsung terjadi kekerasan secara fisik. Tapi ada eskalasi dari awal, pasti dia nampak atau menampilkan diri sebagai seorang yang baik, seorang laki-laki yang mencintai gitu ya, sehingga korban, kalau kita ngomongin korban, terperangkap dalam kondisi-kondisi itu. Kemudian ketika dia melakukan kekerasan, yang pertama adalah kekerasan psikologis dan tidak ada konsekuensi, maka dia akan menaikkan, dia akan melakukan eskalasi terhadap kekerasan yang dilakukan. Lanjutannya ini biasanya dia melakukan membatasi gitu ya, pembatasan, dan dia melakukan ancaman-ancaman tertentu sampai di akhir dari penyekapan tadi itu dia melakukan aksi-aksi dengan kekerasan fisiknya. Jadi ini sesuatu yang memang bisa jadi ini sudah direncanakan ya, karena pada beberapa orang pelaku yang mengalami coercive control, dia akan memelihara gitu ya, memelihara korban itu untuk dia berikan kondisi-kondisi atau dia kondisikan bahwa dia itu dalam penguasaan dia. Oke. Jadi ini bukan impulsif. Oke, Mbak Hanifa, artinya pelaku ini sadar, tahu apa yang dilakukannya, apa akibat dan juga konsekuensi dari kekejaman yang dilakukannya. Kalau konsekuensi saya kurang tahu ya, apakah dia tahu ya. Karena bagaimanapun juga biasanya pelaku kekerasan yang seperti ini itu melakukan eskalasi karena tidak ada konsekuensi di setiap tahap dia melakukan. Gitu. Kalau konsekuensi secara hukum mungkin dia tahu tapi diabaikan. Nah, ini adalah titik awal dari sebuah kejahatan. Ketika seseorang tahu ada hukuman menanti tapi dia tetap melakukan. Ini kan titik awal gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti jawaban-jawaban dari pertanyaan apakah dia mengalami gangguan mental gitu. Itu kan bisa kita patahkan karena ada pelaku kekerasan yang dia tidak mengalami gangguan mental sama sekali, dia tetap melakukan, atau dia mengalami gangguan mental melakukan, atau mengalami gangguan mental tapi tidak melakukan. Nah, ciri-ciri ketika dia tidak mengalami gangguan mental tapi dia tetap melakukan, yang pertama dilakukan secara sadar, dilakukan secara berulang, dan dia tahu benar dan salah. Nah, kondisi inilah yang mungkin Pak Hendra yang harus mengetahui lebih lanjut di posisi mana si pelaku ini sebetulnya secara kepribadian sebagai pelaku yang sudah melakukan kepada YTR. Tapi artinya kekejaman yang dilakukan pelaku tidak otomatis ada kaitannya dengan gangguan kejiwaan. Tidak seperti otomatis. Kalau kita mau ngomongin tentang gangguan kejiwaan, yang berhak menyampaikan adalah pihak medis gitu, Mbak Fitri. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Hendra. Apakah kemudian sudah ada hasil mengenai analisis psikologis ataupun kejiwaan dari tersangka sendiri? Baik, jadi kita sudah sekali melakukan tes psikologi kepada tersangka dan juga korban, dan untuk psikiatri juga kita lakukan, tetapi untuk lebih dalam dan hasilnya karena minimnya keterangan yang bisa diambil dari korban ini, jadi masih perlu ada proses lebih lanjut. Kemudian tadi kami menangkap dari sejak awal pada saat kita press conference kemarin bahwa upaya untuk bagaimana adanya kekerasan seksual sudah kita tangkap ini, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana
pengakuan dari si korban ini nanti akan kita lanjutkan dengan fair yang lanjutnya lagi. Karena saat ini kita memang kemarin fokus kepada catatan fisik yang ada di permukaan wajah dan seluruh tubuh yang cukup banyak sekali dan tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual ini terjadi pada bersangkutan. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Hendra, dari prarekonstruksi kan menunjukkan adanya beberapa TKP dalam kasus ini. Apakah kemudian dari rangkaian perpindahan TKP ini penyidik ataupun dari pihak kepolisian sudah bisa mengungkap ataupun mengidentifikasi adanya indikasi-indikasi apakah ada pihak lain di luar tersangka ataupun pelaku yang kemudian mengetahui, melihat ataupun mendiamkan penyekapan ini terjadi? Nah, jadi langkah untuk prarekonstruksi ini kami baru lakukan itu 3 kali ya Mbak. Pertama itu pada saat belum ada keterangan tersangka dan juga korban. Dan yang kedua adalah ya ini, yang kedua dan ketiga ini pada saat setelah selesai kita melakukan penyidikan terhadap tersangka. Jadi masih ada 2 langkah prarekonstruksi lagi yang akan kita lakukan untuk di 2 TKP yang selanjutnya Mbak. Nanti setelah itu akan kita rangkai, kita analisa dan kita akan perkuat lagi dengan keterangan saksi korban. Nah inilah tentu saja langkah-langkah kita ke depan sehingga nanti apa yang diharapkan oleh publik tadi secepatnya akan kita sampaikan. Demikian Fitri. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa, namun kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Reza, untuk proses selanjutnya apa kemudian langkah dari tim kuasa hukum terutama ini untuk pemulihan korban sendiri? Apakah kemudian akan meminta perlindungan keamanan kepada LPSK atau seperti apa? Ya, yang kita tahu kan memang sudah ada perlindungan keamanan dari LPSK dan kita terus ikut mengawal bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk kasus ini berjalan dan juga masih kita belum bisa melakukan tindakan apapun. Kita semua masih mempercayakan kepada pihak kepolisian. Apakah kemudian dari tim kuasa hukum sudah mencermati apa yang ada dalam berita acara pemeriksaan? Artinya semua sudah sesuai dengan apa keterangan dari pihak korban sendiri? Ya, memang semua yang sudah pernah disampaikan melalui media, karena pihak korban juga masih sedikit berbicara, itu juga tetap kita masih harus sabar menanti untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas lagi. Jadi dalam artian di sini kita tetap menunggu asesmen dari pihak kepolisian untuk wawancara dari korban itu sendiri yang memang harus pelan-pelan gitu kan, Mbak. Oke, baik. Baik, saya akan kembali ke studio dengan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ini mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian prarekonstruksi, tapi kemudian kita ketahui ada beberapa TKP ternyata ada lokasi penyekapan dan juga penyiksaan ini. Menurut Anda dari rangkaian perpindahan TKP seperti itu, apakah mungkin ini dilakukan secara sendirian tanpa kemudian ada orang lain yang mengetahui, melihat seperti itu, Mbak Hanifah? Oke. Kalau kita harus menyimpulkan sepertinya belum waktunya ya, karena bagaimanapun juga ini masih dalam proses. Tapi bahwa ini dilakukan oleh orang dewasa, ini mungkin juga dilakukan sendirian, hanya saja ada yang tahu atau tidak, ini yang perlu kita kaji lebih lanjut lagi. Tapi bahwa sebetulnya ketika memang sudah ada yang melihat, berarti masyarakat kita memang memilih untuk menjadi bystander, di mana mereka lihat tapi mereka tidak menolong. Karena semakin banyak yang melihat juga, mereka semakin menunggu orang lain untuk memberikan laporan gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah sebetulnya yang membuat kejahatan itu semakin merajalela, karena bagaimanapun juga seseorang melakukan kejahatan karena 3 hal. Yang pertama, pelaku termotivasi, yang kedua ada korban rentan, yang ketiga adalah absence of capable guardian. Artinya tidak ada penjagaan dari masyarakat maupun aparat pada saat itu. Nah, yang paling dekat dengan kondisi ini kan masyarakat gitu ya. Bisa jadi mereka merasa bahwa ini bukan urusan saya, sehingga saya tidak perlu ikut campur. Padahal urusan kekerasan itu bukan urusan pribadi.
Urusan kekerasan adalah urusan masyarakat, urusan sosial. Jadi alangkah baiknya kalau saat ini juga melakukan edukasi terhadap masyarakat sampai akar rumput bagaimana cara membantu korban-korban atau orang-orang yang diduga menjadi korban itu untuk mendapatkan perlindungan atau pertolongan secepatnya. Oke. Untuk profiling dari pelaku sendiri, dimensi-dimensi apa yang kemudian memang harus diperhatikan oleh pihak aparat untuk mengusut kasus ini? Oke, kalau kita melihat yang pertama adalah bagaimana kepribadian korban itu ya, selain di mana dia tinggal, secara sosial dia seperti apa gitu, terus bagaimana pengasuhannya gitu ya. Karena kalau kita melihat pengasuhan ini kan berarti bisa kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas bahwa ada beberapa cara pengasuhan yang mereka meninggalkan konsekuensi dalam setiap hal yang dilakukan oleh anak. Makanya ada rangkaian berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi ini harus disampaikan kepada anak-anak. Sehingga dia paham betul ketika dia melakukan A, konsekuensinya apa. Nah, kalau konsekuensi ini tidak dipahami dari awal, maka akan melahirkan manusia atau orang-orang dengan impunitas. Menganggap bahwa apa yang dia lakukan pasti akan ada yang membela. Apa yang dilakukan tidak akan berefek apapun. Karena aku adalah seseorang yang punya segalanya. Punya segalanya itu bukan berarti harta saja ya, tapi bagaimana dia juga mendapatkan backup dari orang tua. Nah, kondisi-kondisi ini sepertinya yang harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi pelaku-pelaku lain dalam porsi kecil yang nantinya semakin lama menjadi pelaku yang lebih besar lagi kejahatannya. Oke, tapi mengenai profil dari pelaku sendiri yang merupakan residivis dengan kasus yang kurang lebih sama seperti itu dan kemudian melakukan kekejaman yang sama, ini bagaimana? Kalau di kriminologi bisa disebut dengan karir kriminal. Karir kriminal adalah seseorang yang melakukan kejahatan yang sama dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa, gitu ya. Nah, ini juga yang harus menjadi PR dari penegak hukum bahwa sebetulnya yang harus kita cari adalah kapan dia melakukan atau kenapa sebab dia melakukan kejahatan itu. Yang kedua, continuity, kenapa dia melanjutkan. Kenapa dia sudah melihat ada korban yang kesakitan, tidak berdaya, dia tetap melakukan itu. Dan terakhir adalah kapan dia atau alasan apa yang membuat dia selesai. Nah, kondisi inilah yang perlu kita kaji lagi. Sebetulnya dia bisa selesai atau enggak. Kalau dia belum selesai berarti dia masih kepengen menuntaskan kemarahannya atau otoritas terhadap seseorang yang dianggap miliknya gitu. Jadi pelaku tidak menganggap bahwa si pacarnya atau korban ini sebagai manusia, tapi ini sebagai objek yang layak untuk diperlakukan semaunya sendiri gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus diselesaikan karena pelaku juga mengalami desensitisasi ketika melihat korban kesakitan, dia tetap nggak merasa kasihan gitu. Jadi tetap melakukan eskalasi dari kejahatan-kejahatan yang sudah direncanakan. Oke, baik, kita akan kembali ke keluarga korban dengan Mbak Melani. Mbak Melani, dari komunikasi terakhir dengan keluarga korban YTR, ini apa kemudian yang coba diungkapkan terutama dari perkembangan kasus ini? Gimana Mbak? Dari komunikasi dengan keluarga korban YTR ini apa kemudian yang coba diungkapkan dari kemudian perkembangan proses yang terjadi saat ini, harapannya seperti apa? Oh, kalau dari korban sih belum ada ya. Belum ada. Ya tentunya kalau harapan sih ingin kembali seperti biasa lagi ya, normal, berkegiatan kembali, matanya bisa melihat lagi gitu. Seperti itu. Oke, nah untuk pemulihan korban termasuk rekonstruksi wajah kan ini membutuhkan waktu yang lama dan kemudian biaya yang tidak sedikit. Ini bagaimana sejauh ini dari keluarga korban? Kalau rekonstruksi memang betul ya akan memakan waktu yang sangat lama sih. Tadi sudah berbicara juga dengan dokter di RSHS juga memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau terkait biaya itu alhamdulillah sudah ditanggung oleh Pemprov. Jadi tidak ada kekhawatiran sih dari pihak keluarga kalau masalah biaya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Ratna, ini mengenai dari sisi korban sendiri, kembali kita berbicara mengenai sudut pandang korban untuk mengawal pemulihan korban. Karena kemudian
saat awal kemudian pemulihan adalah berasal dari rasa aman sendiri dari pihak korban. Nah ini bagaimana mengawalnya? Iya, sebelum pemulihan tadi saya tekankan hak atas kebenaran ya, pengakuan kita gitu ya, terutama aparat terhadap apa saja perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Tadi salah satunya adalah karena seksual. Nah itu tentu saja ketika kita sudah mengakui keterangan korban, kita dalami, itu kan juga akan terkait juga dengan dampaknya terhadap korban yang perlu kita pulihkan. Artinya bukan hanya kondisi fisik yang terlihat ya, tapi organ-organ reproduksinya yang bisa dalam waktu disekap gitu selama 3 tahun, kita nggak tahu apa yang terjadi pada organ seksual dan organ reproduksinya itu. Nah artinya itu ketika kita mengakui bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, itu kan juga harus dilihat, dipulihkan ya situasinya, belum juga selain fisiknya dan juga kesehatan reproduksi dan seksualnya, mungkin ada dampak yang lain, misalnya ada penyakit seksual menular gitu ya, lalu juga tentu saja soal psikisnya ya. Nah itu semua harus dipulihkan dan menjadi tanggung jawab dari negara. Nah juga saya kira dengan kita misalnya mengakui itu sebagai perbudakan seksual ya, karena dia tuh disekap dan dilakukan pelecehan itu, nah itu juga kan harus ada diterapkan juga pasal berlapis jadinya ya. Itu kan ancamannya cukup tinggi ya, 15 tahun, dan juga ditambah sepertiga lagi kalau pelakunya melakukan berulang-ulang gitu ya perbuatan tersebut gitu. Nah jadi ini juga akan mempengaruhi juga ruang lingkup pemulihan yang harus dilakukan gitu. Siapa aja pihak-pihak yang harus terlibat dalam pemulihan korban. Jadi harus memang utuh mengangkat situasi korban itu, jangan hanya permukaan, harus semuanya itu kita harus ungkap gitu. Dan juga tentu saja sanksi buat korbannya, buat pelakunya itu juga harus setara dengan apa yang dilakukan. Kalau nggak akan adil gitu. Jadi harus benar-benar semua diusut dan juga dipulihkan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada korban gitu ya. Dan dalam hal ini juga saya kira kenapa kita dalam rangka hari penyiksaan internasional ini juga mempromosikan ya konvensi anti penyiksaan, karena ini kita sudah ratifikasi sejak 98. Apa yang harus yang penting dari konvensi ini adalah bahwa negara itu harus bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan. Lalu kan di masyarakat tuh kita ada aparat desa ya, RT RW lurah, lalu ada Babin Kamtipnas ya. Itu harus diefektifkan. Nah, ketika itu dibiarkan, tidak dilakukan pencegahan, nah itu dia bisa kena, itu berarti dia melakukan apa yang disebut juga penyiksaan oleh state actor gitu. Nah, itu jadi itu yang penting dari konvensi ini, negara itu terlibat. Ketika dia biarkan, ketika dia nggak peduli, sampai terjadi sampai bertahun-tahun, itu dia sebenarnya juga pelaku. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Hendra, setelah prarekonstruksi ini dilakukan, kapan polisi akan segera menggelar rekonstruksi ataupun gelar perkara? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Tentu saja kita berikan waktu kepada penyidik ya. Kami sampaikan bahwa kami akan melakukan secara profesional dan tentu saja adalah waktu yang paling menentukan ya. Dengan adanya proses prarekonstruksi ini yang masih juga perlu berjalan, dan bahkan mungkin dari prarekonstruksi ini bisa diulang kembali. Dan harapan kita nanti setelah semua terkumpul dan terkonfirmasi dengan pihak korban, barulah kita bisa lakukan untuk rapat ANEP lagi, dan nanti tentu saja akan kita tambahkan lagi langkah berikutnya, yaitu ini Mbak Fitri, ya terkait dengan tadi harapan dengan adanya kekerasan seksual tadi itu, kita akan ajukan lagi visum kepada Rumah Sakit LHS ya, sehingga nanti apakah nanti akan ada dan keterangan juga dari saksi kita kumpulkan, sehingga harapan dari publik ini juga bisa terakomodir dengan baik oleh kami. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Hendra, mengenai apakah ada kemungkinan ada korban di luar dari YTR sendiri?
Untuk yang disampaikan di media sosial ada beberapa yang sudah kita tampung, tetapi secara lapangan ya kita tunggu laporannya belum ada. Kita juga sudah berusaha untuk lebih responsif dan kita juga telah mengimbau. Dan untuk yang laporan yang kemarin 2 hari lalu yaitu laporan terkait dengan perilaku dari TH yaitu tentang penguasaan kendaraan yang dilakukan karena pekerjaannya sebagai debt collector. Tapi secara untuk laporan ini belum ada, demikian Mbak Fitri. Oke. Mengingat bahwa pelaku ini adalah merupakan residivis, Pak, apakah kemudian fakta-fakta seperti itu akan kemudian memperberat ancaman hukuman dari pelaku? Betul sekali Mbak. Ini akan memperberat dari ancaman hukuman kepada pelaku. Karena ini untuk pasalnya juga sama, penganiayaan juga. Dan itu sudah menjalani di tahun 2020, yaitu 1 tahun 8 bulan dan sudah menjalani itu. Kemudian setelah itu baru ada perkenalan dengan korban ini, ya dia melakukan itu lagi. Dan kekhawatiran kita ada juga dari proses penyidikan ini ada beberapa barang bukti yang kita tidak tahu ini kebutuhan kulkas itu apa gitu. Ini baru kita dalami dan tentu saja setelah berikutnya prarekonstruksi ini kita lakukan dan selesai. Demikian Mbak. Oke, saya akan kembali kepada kuasa hukum korban, Pak Reza. Ini dengan melihat ancaman-ancaman hukuman yang berlapis, tapi kemudian kita lihat bagaimana kemudian penderitaan korban, masa depan korban yang terancam dan juga terhancurkan. Ini apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Apakah kemudian ada langkah khusus untuk kemudian memperberat ataupun menambah pasal berlapis, desakan untuk menambah pasal berlapis? Jadi memang karena si tersangka ini kan memang tadi yang disebutkan itu residivis kan. Jadi memang kalau residivis itu pasti akan berbeda dengan yang memang sebelumnya tidak pernah melakukan belum pernah dihukum gitu kan. Jadi dari residivis itu sudah pasti nanti akan ada penambahan hukuman beda dengan yang belum pernah dihukum. Dan juga sambil melihat fakta-fakta yang ada, kita masih tetap menunggu karena memang semuanya masih belum bisa dimintai keterangan seperti undang-undang TPKS dan yang tadi disebutkan itu. Dan memang kita masih menunggu proses, tapi kita optimis sih hukumannya bisa maksimal. Baik. Gitu Mbak. Baik, Bu Ratna, ini selain kemudian kita mengawal penegakan hukum yang tegas dan juga maksimal seperti itu, bagaimana juga mengawal dan solusi terhadap kekerasan berbasis gender dalam relasi atau hubungan? Karena apa yang dialami oleh korban YTR ini seolah membuka kotak Pandora mengenai ketimpangan gender itu sendiri. Iya, jelas ya, dalam kasus YTR ini kan Komnas Perempuan dan biasanya dari gerakan perempuan ya yang mendampingi korban itu yang dilakukan jenis kasusnya adalah kekerasan dalam pacaran. Dalam catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan dalam pacaran ini adalah tertinggi kedua dalam wilayah relasi personal setelah KDRT. Dan ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan KDRT itu selain relasi kuasa ya di mana pelaku itu adalah orang terdekat, orang yang dipercayai, orang yang memiliki keintiman secara emosional dan bahkan juga seksual ya gitu ya. Nah itu dia si laki-laki pelaku ini dengan relasi kuasanya ya yang berbasis gender itu yaitu tadi dia mengontrol, mendominasi, memanfaatkan kerentanan dan kepercayaan korban sehingga memang dalam kekerasan dalam pacaran seperti KDRT itu tidak mudah korbannya untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Di situ ada siklus kekerasan mulai dari romantis lalu ada konflik lalu mulai ada kekerasan nanti minta maaf, dimaafkan gitu karena ada relasi emosional tadi, intim emosional. Nah sehingga memang bisa bertahun-tahun itu korban itu sulit gitu untuk keluar dari relasi tersebut. Nah makanya kami dulu dari kelompok perempuan lembaga pendamping korban ya sudah mengusulkan dalam RUU anti KDRT ya di tahun waktu itu di tahun
1997, 98 ya, yang kita bawa ke DPR 2003, itu kita memasukkan bahwa domestic violence itu yang sekarang menjadi KDRT itu sebenarnya nggak hanya suami istri, tapi siapapun yang punya relasi intim. Jadi waktu itu kita juga masukkan usulan dalam relasi pacaran. Cuman kan DPR ya udah ini buat rumah tangga aja, buat yang sudah menikah gitu. Padahal kerentanannya itu sama, karena ada siklus kekerasan yang nggak mudah korban tuh keluar dari situ untuk bilang teriak saya dipelaku itu tuh sulit karena tadi ada siklus, ada kepercayaan, ada keintiman, ada kasih sayang, cinta dan seterusnya gitu ya. Nah sehingga memang sekarang ini ada bolong hukum ya, kita nggak punya aturan karena KDRT itu nggak masuk ya sekarang yang kita usulkan, jadi kita nggak punya perlindungan bagi korban-korban dalam relasi pacaran itu. Ya, kita bisa kalau untuk seksual, tapi kalau untuk fisik dan psikis kan disamakan sama orang kejahatan biasa. Padahal itu harusnya ditangani secara spesifik. Harus ada pemberatan ketika ada relasi kuasa dan penyalahgunaan tadi kepercayaan dan dan ya itu tadi kepercayaan dan keintiman emosional itu semua harusnya memperberat. Kalau di Undang TPKS itu ada di pasal 6C. Ya, itu adalah persetubuhan dan perbuatan cabul dengan menggunakan relasi kuasa, tapi kita nggak punya di KUHP. Jadi harus ada sekarang aturan khusus yang mengatur seperti KDRT untuk KDP. Baik, Mbak Hanifah, ini mengenai kekerasan berbasis gender dalam relasi. Ini kita berbicara sudut pandang korban. Apa sebetulnya yang terjadi pada kondisi korban, terutama fisik bisa kita lihat, tapi apa yang terjadi pada mental ketika seseorang yang bertahun-tahun hidup dalam ancaman yang sistematis, bahkan tidak memiliki keberanian, kemampuan untuk melarikan diri. Ya, trauma bonding. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang dibuat oleh pelaku sehingga korban merasa terikat gitu ya. Karena tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Ratna, dia tuh ada cinta, ada sayang gitu ya. Karena dibalik dia menyiksa, kalau kita boleh ngomong menyiksa ya, dia melakukan kekerasan ya, dia tetap memberikan makan, dia tetap mengobati gitu ya. Tapi yang paling bahaya adalah ketika ada invisible prison di situ. Jadi dia membuat penjara, yang dipenjara bukan hanya badannya, tapi cara berpikirnya, cara dia mengelola diri gitu ya, cara dia itu keluar dari kondisi-kondisi seperti ini. Ini yang membuat dia menjadi seseorang yang sangat-sangat lemah. Makanya ketika masyarakat bertanya, kenapa diam saja? Itu seperti tidak adil, karena lebih adil lagi bertanya kenapa sampai 3 tahun dia pelaku itu bisa melakukan kejahatan. Jadi invisible prison ini yang harus didalami lebih jauh sehingga orang-orang atau perempuan atau anak-anak lah ya itu terhindar dari kondisi-kondisi seperti ini. Karena bagaimanapun juga awal dari kekerasan baik seksual maupun kekerasan fisik adalah invisible prison ini. Dengan kondisi seperti itu, pemulihan apa arti yang paling dibutuhkan oleh korban saat ini, Mbak Hanifah? Kalau yang pertama dia seperti yang disampaikan Mbak Ratna bahwa ada hukum yang benar-benar berpihak kepada dia. Yang kedua fisik terutama, yang kedua psikologis, yang ketiga bagaimana dia mendapatkan support dari sosial. Terus reintegrasi lagi, bagaimana dia diterima. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita masih suka menyalahkan korban. Karena bagaimanapun juga pula gitu ya, ternyata pelaku itu menjadi sering lebih dimaafkan gitu loh. Karena banyak sekali pertanyaan, kenapa tidak lari, kenapa tidak minta tolong. Itu kan kondisi-kondisi masyarakat kita yang seolah-olah tidak teredukasi dalam hal pemenuhan kebutuhan korban itu sendiri. Baik. Dan juga pemenuhan itu di Komnas Perempuan kita maknai secara lebih luas ya, termasuk penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu penting ya, mengakui bahwa dia menerima perlakuan apa saja yang bisa dijerat oleh hukum, sehingga juga dampaknya kita akui gitu ya, dan itu juga semua harus ada sanksi yang berat ya, berlapis kepada pelakunya. Dan jangan lupa juga si pelakunya kalau dalam Undang TPKS itu kan selain mendapatkan pemberatan sepertiga itu juga ada tindakan lain ya, seperti dia bisa diumumkan namanya ke publik, lalu juga dia juga harus
lakukan terapi ya, harus dilakukan rehabilitasi kepada pelaku sehingga seperti tadi dia residivis loh, dia udah berkali-kali itu kalau pakai undang TPKS itu diintervensi, direhab supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Apa jadinya kalau kita tinggi kasusnya sanksinya, tapi nanti kalau keluar lagi dari penjara, kalau nggak di rehab itu mindset berpikirnya, nah itu akan terjadi lagi residivis gitu kan. Jadi itu penting pemulihan. Baik, Bu Ratna dan Mbak Hanifah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mbak Melani. Mbak Melani, dari pihak keluarga korban YTR sendiri, artinya harapan terhadap penegakan kasus hukum ini seperti apa? Kalau dari keluarga sendiri sih jelas ya, kami inginnya pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Korban pun sudah mengutarakan keinginannya bahwa inginnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Untuk korbannya sendiri, apa yang kemudian diinginkan? Ya ingin dihukum mati sih kalau bisa. Untuk pemulihan untuk korban YTR-nya sendiri dari pihak keluarga, apa yang kemudian harapannya ataupun yang diinginkan? Ya kembali bisa melihat, bisa berjalan lagi, ngomongnya bisa kembali normal, lebih ke kesehatan mentalnya juga lebih baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melani. Saya akan bergeser ke Pak Reza dari tim kuasa hukum. Selanjutnya akan seperti apa? Mbak. Dari tim kuasa hukum selanjutnya akan seperti apa langkah yang akan dilakukan, Pak Reza? Oh ya, jadi langkah kita memang tetap bersama pihak polisian terus mengawal kasus ini sambil juga melihat perkembangan dari korban dan juga donasi yang dari Bang Hotman Paris itu juga akan segera kita berikan untuk pihak keluarga dan pihak korban biar kedepannya bekal buat masa depan biar lebih ada semangat lagi untuk bergairah lagi dan juga untuk semuanya. Saya juga terutama ke pihak kepolisian, kita juga berharap bisa saling sinergi agar si tersangka ini bisa dihukum seberat-beratnya. Oke, baik. Selanjutnya dari aparat kepolisian, Pak Hendra, dari sudut pandang korban sendiri, bagaimana kemudian dari pihak aparat ataupun kepolisian mengawal ataupun memastikan mengenai perlindungan, pemulihan, pemenuhan hak-hak, dan juga terutama adalah mengenai penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban? Baik, sejak awal kami kepolisian telah melihat bahwa ini perlu adanya stakeholder terkait dalam penanganan khususnya korban. Kami sejak awal dengan adanya expose di luar kendali dari kepolisian, rumah sakit, ya, dan juga belum ada pengacara yang resmi, sehingga informasi ini banyak bocor ke media sosial, sehingga kami menggandeng LPSK untuk perlindungan saksi ini, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga menggandeng psikologi Polda Jawa Barat yang bisa mengisi untuk penguatan mental korban ini. Ya. Dengan intensif kita lakukan pelan-pelan, tapi tetap koordinasi dengan pihak rumah sakit Hasan Sadikin untuk peluang dan waktunya kita berikan kesempatan kepada tim psikologi. Demikian juga kepada tim psikiatri kita yang ada di Jawa Barat ini, kita juga lakukan hal ini kepada si korban. Memang pemulihan dari mental ini paling utama, Mbak Fitri, karena dengan adanya pemulihan mental dan juga akan memudahkan kita juga untuk mendapatkan substansi keterangan untuk pemenuhan unsur dan konstruksi pasal yang kita kenakan. Nah, harapan kami juga dengan adanya kuasa hukum dan keluarga korban lebih bijaksana sehingga kita bisa kerjasama dengan APIK gitu, sehingga tidak dalam waktu tidak terlalu lama lah kita bisa mendapat kesimpulan-kesimpulan yang kuat lah untuk penguatan konstruksi hukum yang kita lakukan. Mungkin demikian Mbak Fitri.
Baik, terima kasih Pak Hendra. Ini pertanyaan mungkin sama untuk Mbak Hanifah dan juga Bu Ratna. Ini mengenai kasus ini, penegakan hukum seperti apa agar kemudian memang bisa memberikan efek jera dan memutus pola keberulangan karena kemudian pelaku adalah residivis seperti itu, dan juga lagi-lagi dari sudut pandang korban mengenai pemulihan, pemenuhan hak-hak korban. Mungkin dari Bu Ratna terlebih dahulu. Ya, saya kira masih dalam rangka memperingati Hari Penyiksaan Internasional ya, karena kita sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan sejak 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5. Nah itu jelas ya, pemerintah itu harus segera, apalagi dengan kasus-kasus seperti ini, melakukan berbagai upaya pencegahan ya, edukasi ke masyarakat ya, lalu juga perlindungan maksimal dengan membuat aturan khusus ya mengenai kekerasan dalam pacaran yang kita masih belum punya ya aturan ini. Nah lalu juga dengan penegakan hukum, tidak lagi membiarkan ya, benar-benar harus waspada terhadap menjamin keamanan di lingkungan ya, terhindar dari kasus yang seperti ini. Kalau pemerintah tidak melakukan itu, maka menurut konvensi dia juga sebenarnya juga sebagai pelaku penyiksaan gitu. Jadi jangan sampai kita sudah ratifikasi nggak diimplementasikan. Jadi ini penting sekali ya, kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Oke, Mbak Hanifah. Baik, melanjutkan Mbak Ratna, bahwa ini edukasi buat masyarakat, bahwa kita belajar dari kasus ini, bahwa kekerasan itu tidak ujuk-ujuk dengan kekerasan fisik, tapi ada proses kekerasan dari dimulai dengan manipulasi tadi itu. Jadi jangan pernah meromantisasi segala sesuatu yang dianggap ini adalah rasa sayang, ini rasa cinta, karena kondisi-kondisi ini biasanya menjadi jalan masuk dari kekerasan itu sendiri. Itu saja dari saya, jadi berhati-hatilah jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Dan untuk para pelaku, ini penegakan hukumnya sedang direncanakan dengan cara apik dan tidak akan lolos dari kekerasan, jadi jangan melakukan kekerasan apapun terhadap perempuan. Oke, baik, terima kasih Mbak Hanifah, Bu Ratna, Pak Hendra, dan juga Mbak Melani serta Pak Reza telah berbincang bersama kami dalam Top Issue untuk malam hari ini. Pemirsa, kasus YTR mengingatkan kita bahwa kekerasan sering tumbuh dalam ruang yang sunyi. Yang terluka bukan hanya tubuh, tetapi juga masa depan korban. Semoga proses hukum berjalan tuntas, menghadirkan keadilan, sekaligus menjadi pengingat agar tidak ada lagi kekerasan yang luput dari perhatian. Saya Fitri Medantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.